Bismillahirrahmanirrahim. Dalam misi hidup kita harus selalu berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita, apapun yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas dalam hati kita harapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi dari kalian 3 perkara dan membenci dari kalian 3 perkara. Yardha lakum an na'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikatkannya dengan satupun juga. Ini amalan penting karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, apabila dicampuri dengan syirik, dicampuri dengan mengharapkan keridhaan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu menjadi tidak berarti. Amal menjadi berarti apabila kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu menambah ketauhidan, dan setiap maksiat yang dilakukan itu mengurangi ketauhidan. Jadi ketauhidan ini sangat penting. Menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata ingin mendapatkan keridhaannya dan menjauhkan diri dari syirik terhadap sesuatu, maka ini adalah hal yang kita cita-citakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyukai orang-orang yang wa'tasimu bihablillahi jami'an, itisam billah, yaitu orang-orang yang bersatu padu, dia tidak bercerai-berai, bersatu padu dalam memegang tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Allah tidak suka antara satu muslim dengan muslim yang lainnya bermusuh-musuhan. Bahkan Allah tidak suka satu muslim dengan muslim yang lainnya berbantah-bantahan. Yang Allah sukai adalah persatuan. Jadi jangan sampai perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, satu muslim dengan muslim yang lain, menyebabkan perpecahan di antara mereka. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci qila wa qala. Orang-orang yang mengatakan ada berita ini, berita itu, padahal tidak jelas. Dalam bahasa sekarang itu disebut dengan hoax. Berita yang tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tabayun ketika ada berita yang disampaikan oleh orang yang fasik kepada kita. Yang kedua yang tidak disukai adalah kasratus su'al, memperbanyak tanya, mempertanyakan sesuatu sampai sesuatu itu tidak jadi dikerjakan. Sebagaimana orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban sapi, kemudian mereka bertanya ini dan itu sebagainya, sampai mereka jadi tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu. Kemudian yang ketiga yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghambur-hamburkan harta. Betapa di sini Allah menekankan terhadap efisiensi rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan akan ditanya dari mana sumbernya dan untuk apa dikeluarkannya. Jika pertanyaan amal yang lain hanya satu saja, tapi untuk rezeki, untuk harta, maka Allah akan bertanya dari mana dan untuk apa itu dikerjakan, untuk apa itu digunakan. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang tabzir, karena mubazir itu adalah temannya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, karena itu dia sahih dan mudah-mudahan bisa jadi pegangan untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.